Romusa secara harafiah berarti seorang pekerja atau buruh kasar. Romusa pada dasarnya merujuk pada tenaga kerja yang dimobilisasi secara paksa selama masa pemerintahan militer Jepang di Indonesia untuk melakukan berbagai pekerjaan kejam guna mendukung keberhasilan perang Jepang. Munculnya Romusa berawal dari adanya kebutuhan pemerintah militer Jepang akan tenaga kerja dalam jumlah besar yang dapat dimobilisasi untuk melancarkan berbagai kegiatan produksi dan membangun berbagai sarana dan prasarana mendukung perang. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Romusa oleh pemerintahan militer Jepang dipusatkan di Jawa karena kepadatan penduduknya dipandang menyediakan sumber daya yang terpenting. Keikutsertaan sebagai Romusa pada awalnya bersifat sukarela. Mereka kebanyakan adalah para pengangguran yang mencari kerja. Gelombang pertama rombongan Romusa dilepas dengan upacara kebesaran, tetapi tidak dengan rombongan berikutnya. Situasi perang yang semakin berkobar menyebabkan kebutuhan akan tenaga Romusa semakin meningkat. Jepang tidak lagi mengandalkan tenaga sukarelawan, tetapi memerintahkan para kepala desa untuk menyediakan warganya guna menjalankan tugas itu. Setiap keluarga kemudian diwajibkan menyerahkan satu anggota keluarganya untuk menjadi Romusa. Bahkan pasukan Jepang melakukan razia dan mengambil siapapun yang tertangkap di jalan untuk memperkuat barisan Romusa. Romusa yang berhasil dimobilisasi kemudian dipekerjakan di berbagai proyek pemerintah militer Jepang. Mereka dikirim ke berbagai tempat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan antara lain yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, lapangan terbang, benteng pantai, lubang perlindungan, parit perlindungan, dan pabrik amunisi yang semuanya merupakan pekerja kasar dan berat. Mereka juga dipekerjakan untuk membangun prasarana perang seperti kubu-kubu pertahanan dan gudang senjata, serta pabrik-pabrik seperti pabrik garam dan pabrik kayu dan pekerjaan lainnya. Para Romusa tidak hanya bekerja di daerah-daerah di Jawa, tetapi juga di luar Jawa dan luar Indonesia, seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua Nugini, Burma, Muang Thai, Vietnam, dan Malaya. Para Romusa juga dikirim ke Siam, Filipina, dan Kepulauan Solomon. Diperkirakan sekitar 160.000 hingga 200.000 orang Romusa Indonesia dikirim ke luar negeri selama masa perang. Selama berada di tempat kerja, Romusa diperlakukan secara buruk. Banyak di antara mereka yang tidak diberi upah, tetapi tidak dapat menuntut karena tidak ada perjanjian tertulis.
kondisi tempat tinggal yang tidak layak, kesehatan yang tidak terjamin, porsi makan yang diberikan tidak sebanding dengan berat pekerjaan yang dilakukan, sehingga menyebabkan banyak Romusa menderita sakit dan meninggal dalam jumlah besar di tempat kerjanya. Perbuatan buruk terhadap Romusa menjadi rahasia umum di masyarakat dan menimbulkan ketakutan. Sejak tahun 1943, Jepang melancarkan kampanye propaganda untuk memperlancar usaha pengarahan Romusa. Dalam kampanye itu mereka mendapat julukan prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja yang digambarkan sebagai orang-orang yang sedang menunaikan tugas suci untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Akan tetapi, kenyataannya adalah sebaliknya. Di antara 300.000 tenaga Romusa yang dikirim ke luar Jawa, diperkirakan 70.000 orang dalam kondisi menyedihkan. Tidak dapat diketahui secara pasti berapa jumlah total Romusa Indonesia yang dikerahkan sebagai tenaga kerja paksa selama masa pendudukan Jepang. Menurut Miyoshi Shunichiro, dalam artikel Jawa Senryu Kunsei Koikuroku, jumlah mencapai 5-8 juta orang. Sementara pada saat membicarakan pampasan perang dengan Jepang, pemerintah Indonesia menyebut jumlah Romusa sekitar 4,1 juta orang. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai Romusa Indonesia. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.